Mungkin kita agak naik dikit dong ke mitos berikutnya nih ya. Jadi dulu nih setahu saya ini kalau anak-anak teman saya dulu ada dok ya. Jadi dia agak mungkin tinggi badannya nggak terlalu tinggi nih dok. Udah agak besar sih ya, mungkin sekitar 13-14 tahun. Kemudian dia minta ditinggiin gitu dok. Oh, gitu. Mau ditinggiin kakinya dok. Itu emang bisa dok ya ditinggiin tuh. Saya juga nggak tahu. Iya Tuh. betul. Jadi memang bisa betul. Kalau secara di ortopedi kita mengenal adanya limb lengthening prosedur ya atau prosedur pemanjangan tulang. Yaitu memang pemanjangan tulang atau tulang tungkai biasa tulang bawah itu paha atau tulang kering itu dengan cara melakukan tindakan dengan tindakan artinya tulang itu dipotong dulu kemudian secara bertahap dipanjangkan pelan-pelan sehari 1 mili. Tapi memang itu memerlukan tindakan. Nah, untuk kasus yang 13 tahun kita perlu walk up dulu sebelum sampai ke sana. Itu karena kan dia belum selesai masa pertumbuhan ya. Jadi biasanya kita harus walk up apakah umur 13 itu sesuai dengan umur tulangnya ya. Jadi kita perlu tahu umur tulang dulu. Ada umur kronologis, umur anak itu 13 tahun. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bone age atau umur tulang. Supaya kita tahu potensi tumbuhnya masih ada berapa lama gitu. Jadi memang kalau kita juga ada potensi tumbuh yang didapatkan dari orang tua, ya kan. Dari situ kita tahu kalau anak 13 tahun mungkin masih anak laki-laki ya. Contoh misalnya dia masih punya sisa waktu 5 tahun. Nah itu kita tunggu aja dulu sampai semaksimal dia bisa mencapai potensinya yang didapat dari orang tuanya tadi. Mungkin kita dengan merangsang memberikan asupan-asupan gizi, vitamin D, kalsium, juga aktivitas olahraga yang cukup untuk merangsangnya. Kemudian kalau anak perempuan sampai 16 tahun dia masih punya sisa. Jadi ditunggu dulu dok ya. Kita nggak langsung sampai tindakan, maksimal ya. Tapi memang ada juga kasus pada anak kita lakukan prosedur pemanjangan tadi melalui operasi yaitu memanjangkan kaki atau tungkai. Itu apabila terjadi misalnya pada kelainan-kelainan bawaan yaitu di mana terjadi perbedaan panjang antara sisi kanan dan kiri dari tungkai bawahnya, yang satu tidak tumbuh memanjang atau dari awal jauh lebih pendek kemudian makin ketinggalan. Itu sering juga kita lakukan pemanjangan. Jadi memang ada kelainan jadi dilakukan itu ya dok. Karena memang selalu akhirnya ketinggalan dan melebihi biasanya di atas 5 cm, 4 cm atau 5 cm. Itu kadang-kadang mengganggu proses berjalan ya, walaupun masih bisa ditambal dengan tambahan sol atau hak. Itu tapi terlalu jauh, terlalu tinggi. Nah, itu ada tempatnya untuk kita melakukan pemanjangan tungkai atau pemanjangan kaki atau limb lengthening prosedur gitu. Ada juga misalnya pada kelainan-kelainan anak yang mohon maaf seperti kita katakan mungkin orang yang cebol, itu juga bisa kita lakukan pemanjangan pada usia anak. Satu untuk karena biasa pada anak kondisi itu biasa selain pendek dia juga melengkung ya. Satu untuk membuat lebih lurus sehingga gaya berjalannya lebih normal. Kemudian juga menambah tingginya itu secara kosmetik itu bisa. Nah jadi pada anak-anak bukan tidak mungkin dilakukan proses pemanjangan. Nah tapi kalau yang lain itu pada orang dewasa itu juga sering terjadi. Dewasa juga bisa kita lakukan pemanjangan tungkai misalnya secara kosmetik dia merasa kurang tinggi atau dia mungkin memiliki tujuan tertentu misalnya dalam pekerjaannya atau apa dia ingin lebih tinggi misalnya model atau itu bisa kita lakukan limb lengthening atau pemanjangan kosmetik ya. Banyak dilakukan di luar negeri. Kita juga ada beberapa kasus kita lakukan pemanjangan untuk dewasa ya, karena dia ingin mencapai tinggi tertentu yang atau lebih tinggi lah, itu bisa gitu. Tapi itu tentu dengan operasi dan sepertinya tidak bisa satu kali operasi dok ya mungkin? Ya tergantung, makanya jadi tergantung. Karena harus dipanjangin tadi gitu. Iya betul. Jadi biasanya sekali satu sequence itu pertama targetnya adalah berapa panjang yang dia inginkan. Jadi prosesnya kan setelah dilakukan operasi itu dengan alat khusus yang biasanya diletakkan di luar tulang atau di luar kulit itu sehingga kita bisa memanjangkan secara manual itu 1 hari hanya 1 mili
meter, 1 milimeter. Jadi kalau sebulan bisa 3 cm, 30 mili kan. 2 bulan 60 cm atau 6 cm atau 60 mili. Nah, jadi tergantung berapa dia mau. Nah, setelah tercapai target dari pemanjangannya, itu ada fase berikutnya menunggu pengerasan tulang yang dipanjangin tadi. Nah, jadi biasanya kita memerlukan waktu sekitar 2 kalinya atau sampai 3 kalinya dari waktu proses pemanjangan itu. Jadi mesti sabar juga dok ya. Harus sabar gitu. Dan ini nggak Jadi bisa instan bisa langsung. 1 kali, Bisa 1 kali. atau bisa 2 kali minimal ya. Jadi sering ya, begitu udah tercapai panjang yang diinginkan, kan pakai alat yang di luar tuh, implan yang di luar. Itu kita tanpa menunggu tulang yang dipanjangkan keras, kita bisa ganti, kita konversi alat yang di luar menjadi alat yang di dalam kulit sehingga tidak tampak dari luar lagi. Nah, itu sampai terjadinya pengerasan tulang yang dipanjangkan gitu. Oh, jadi ya memang saya baru tahu nih dok. Jadi ternyata bisa dipanjangin ya, tapi tentu kayaknya sesuai indikasi lah dok. Betul. Ya. Maksudnya apakah tidak semua anak itu perlu dipanjangin? Ya, memang harus ditunggu sampai matur dan maksimal ya. Iya, betul. Itu mungkin yang mau jadi Kecuali ada kelainan-kelainan tadi. Oh, kecuali ada Yang kelainan saya tadi. bilang tadi. Ya mungkin ada yang mau jadi model gitu dok, atau mau jadi polisi, MC. Betul sekali. Ya, mungkin bisa dipanjangin dok ya. Karena dokter Faisal ini mungkin yang belum tahu nih pendengar kita, ini dokter Faisal ini selain ahli ortopedi pediatrik juga mengerjakan rekonstruksi ekstremitas dok ya. Iya, betul. Limb reconstruction ya. Iya dok.